Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sambungan dari minggu lalu ya. How to handle stress for children atau for kids atau teenager ya. Kita di sini hampir semua lah ya punya anak atau kita juga punya adik-adik, hampir semua juga seorang pendidik. Nah, kadang-kadang di generasi Z atau Alpha ini tipe stres anak-anak tuh bermacam-macam. Hari ini Bu Ira mau melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu mengenai manajemen stres for kids. Baik, silakan Bu Ira, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Susan, pada Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir. Jadi, mengatasi stres dengan sehat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, Richard Lazarus sama Susan Folkman. Lalu Aaron. Yang ketiga dari Snyder. Yang pertama, ini dari Richard Lazarus sama Folkman. Mereka membagi menjadi 2. Ini boleh pada diri kita sendiri, boleh kita terapkan juga kepada anak-anak kita, khususnya juga kalau mereka bertanya, itu akan sangat bagus sekali. Apa sih yang harus dilakukan atau bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi stres dengan sehat? Pertama, ada 2 jenis coping atau bagaimana cara kita mengatasi stres. Yang pertama, kita fokusnya pada masalah yang membuat kita stres atau stresornya. Yang kedua, itu kita berfokus pada sisi emosinya nih. Kita menyadari ada hal-hal yang dalam diri kita sendiri kita perlu benahi, mungkin perasaan kita nggak enak, mungkin kita juga jadi terlalu emosional melihat seseorang atau setiap kali membayangkan masalah tertentu, jadinya stres lagi. Padahal yang harus kita selesaikan adalah dari emosi kita dulu. Nah, jadi 2 hal ini, baik itu fokus pada masalah maupun fokus pada emosi, dua-duanya tidak menjadi eksklusif. Dalam arti, oh lebih bagus pakai problem dong. Kenapa? Soalnya kalau emosi ya gimana pun juga kita berusaha untuk tanda kutip menghibur diri sendiri, tapi kita tidak menyelesaikan masalah, masalahnya tetap ada. Ya, ada benarnya ketika kita menghadapi satu masalah dan kita fokus pada emosi, memang masalahnya akan tetap ada dan harus tetap kita hadapi. Tapi kalau kita berhadapan dengan problem saja terus-menerus tanpa kita melihat sisi lain, kitanya belum siap menghadapi masalah tersebut, kitanya bisa tambah stres dan kita nggak tahu nanti akan terjadi apa kalau kita tidak menyelesaikan dahulu emosi kita, tidak membereskan dulu dari sisi emosinya. Tujuan dari problem fokus coping adalah mengatasi atau mengubah situasi yang menyebabkan stres atau stresornya. Sedangkan fokusnya kepada emosi, tujuannya adalah mengelola atau mengubah respon emosional kitanya terhadap situasi itu. Kalau fokus pada masalah, kita mau mengubah si stresornya itu tuh, situasinya. Tapi kalau yang emosi itu kepada bagaimana kita merespon hal tersebut. Kemudian kita lihat tindakannya seperti apa. Yang pertama, itu kalau kita fokusnya kepada masalah, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya itu apa sih. Contohnya kalau kemarin ada anak sedang stres, ujian saringan masuk kampus ternama. Lalu apa sih yang membuat pada akhirnya saya stres? Apa karena saya berpikir hal negatif, misalnya, Miss tahu nggak Miss, yang masuk ke univ itu ya, dari 1.000 orang, itu paling yang keterima cuma 3 orang, misalnya. Jadi belum apa-apa udah stres dulu, padahal yang membuat kesetresan itu adalah dirinya sendiri. Dianya udah takut duluan. Jadi ibaratnya kalau bahasa awamnya tuh udah kalah mental duluan, padahal belum ngapa-ngapain. Atau, oh iya, karena saya tahu selama ini nilai saya dalam pelajaran matematika itu tidak pernah lebih dari nilai 70 alias pas-pasan. Jadi kalau saya mau masuk ke kampus yang memang cukup diminati, jadi favorit buat banyak orang, ini pasti akan sangat menantang dan itu yang membuat saya stres. Kemudian yang kedua, merencanakan langkah penyelesaiannya. Oke, saya tahu matematika saya selama ini pas-pasan, 70, 70, 71, ya atau enggak 65, paling sering ya 65 sampai 67. Bagaimana caranya kalau kamu memang benar mau diterima di universitas tersebut? Apakah perlu tambahan bimbel? Apakah kamu perlu identifikasi lagi tuh pelajaran topik apa yang benar-benar kamu tidak kuasai dari matematika, karena matematika juga luas. Oh, saya cuma nggak hafal atau nggak tahu itu kalau masalah logaritma. Nah, sudah dipertajam di logaritmanya atau yang lainnya. Jadi merencanakan langkah penyelesaiannya seperti apa? Bimbel kah?
Lalu spesifiknya apa pelajarannya, mau tanya ke guru siapa, karena kalau udah dari tahu masalahnya ini, saya mau tanya ke guru siapa yang tepat, merencanakan langkah penyelesaiannya jadi lebih mudah. Nah, yang ketiga, mencari informasi atau saran. Misal, kalau sampai langkah kedua tidak saya kuasai juga sampai detik-detik akhir menjelang ujian seringan masuk, kira-kira harus gimana? Nah, langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa sampai benar-benar tuntas. Mungkin bisa jadi kita membuat rencana kedua, lalu mencari informasi atau saran dari informasi tersebut, kita tata ulang, kita tanya ulang ke guru, apakah saya cocok masuk ke jurusan arsitektur misalnya dengan kemampuan matematika saya yang segini, apa saja aspek-aspeknya terkait kemampuan atau skill, keterampilan yang perlu dimiliki dari seorang arsitek, jadi perlu tuh di situ mencari informasi atau saran. Jika seandainya universitas ini tidak menerima saya, tapi saya tahu persis bahwa tujuan saya memang mau jadi arsitek, berarti saya harus cari universitas lain mana ya alternatifnya. Nah, itu yang ketiga ya, cari informasi, cari saran, itu membuat kita lebih tenang. Iya ya, nggak usah deh ke universitas itu, kalau keterima ya syukur, kalau enggak, ya udah gitu, tidak menjadi hari kiamat. Nah, yang keempat, mengambil tindakan konkret, apa yang harus dilakukan terkait masalah tersebut tadi. Kalau mau bimbel, oke, mulai kapan startnya? Udah direncanakan tuh, udah di poin 2. Kalau langkah keempatnya tidak diambil, ya percuma. Jadi langkah keempat ini juga sangat krusial. Nah, sekarang kita lihat nih yang emosi. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik relaksasi. Kira-kira nih teknik relaksasi apa ya yang membuat saya bisa lebih tenang sebelum saya menghadapi ujian di bulan depan? Misalnya, oh kayaknya saya perlu dengerin musik deh, atau saya selalu merasa tenang setiap kali saya mendengar suara hujan. Mungkin bisa cari video-video dengan suara hujan. Ada yang begitu, saya punya teman seperti itu. Dia selalu merasa tenang setiap kali mendengar suara hujan, dan itu membantu sekali kalau memang lagi mumet, lagi stres. Nah, bisa jadi itu salah satunya ketika berfokusnya pada emosi. Yang kedua, restrukturisasi kognitif. Maksudnya, mengubah cara kita memandang masalah tersebut atau memandang situasi tersebut. Misalnya, pandemi yang kemarin, itu banyak orang yang stres, tapi ada juga ternyata orang-orang yang justru berhasil mengatasi stresnya dengan cara yang kedua ini. Mereka mengubah cara mereka memandang situasinya. Akhirnya apa? Ah, ternyata ya selama COVID, saya bisa melakukan banyak hal sama adik saya, sama mama saya. Ah, ada itu murid saya. Ya, murid saya nyampein begitu. Ini saya bersyukur banget loh. Kenapa? Ternyata waktu kemarin COVID tidak selalu buruk kok. Saya bisa masak, bikin kue bareng sama mama saya, sama sister. Kemudian dia juga bilang, "Saya bisa punya waktu lebih, quality time sama keluarga." Wah, bagus. Jadi artinya apa? Satu masalah yang menjadi stresor, itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Itu sangat-sangat penting sekali ketika kita bisa melihat dari sisi yang positif. Yang ketiga adalah berbicara dengan orang lain atau curhat istilahnya, mencari dukungan emosional. Bahasa yang seringkali mungkin juga sering didengar adalah support system. Nah, ini perlu juga kalau kita punya masalah, stres, kita tahu kita harus cari siapa. Nah, itu pentingnya kita punya lingkungan, punya support system, orang-orang yang memang kita percaya untuk kita bisa datangi, kita bisa konsultasikan, atau kita mungkin sekedar curhat aja. Banyak orang-orang yang kalau masuk ke ruang konseling saya harus terawang dulu nih. Ini orang datang ke sini mau minta solusi, mau sekedar ngobrol doang. Karena ada banyak orang yang sudah masuk, cerita, "Saya begini 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 begini." Sebetulnya saya tidak memberikan solusi apapun, dan dari pembicaraan diskusi itu pun, saya tidak memberikan banyak hal di mana dia bisa berpikir terkait dengan masalahnya. Ujung-ujungnya apa? Saya tanya, "Bagaimana? Apakah sekarang dari sekian jam Bapak duduk di sini, Bapak dapat apa?" "Ya, lumayan lah, Miss lah," katanya. "Lumayan gimana maksudnya?" "Lumayan karena setidaknya saya enggak memendam masalah ini sendirian." Jadi, berbicara dengan orang lain, itu juga kita tahu bahwa kita tidak menjalani masalah itu sendiri. Kalau melihat dari dua ini, penyelesaian stresor dari sisi masalah atau dari sisi emosi, itu kita harus lihat penggunaannya.
Penggunaan dari yang problem focus coping ini lebih efektif ketika seseorang atau ketika individu memiliki kendali atas situasi atau dapat mengubah sesuatu dalam lingkungan mereka. Saya tahu nih, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil ujian saya. Ternyata setelah diselidiki, diidentifikasi kembali masalahnya yang ada, ternyata dalam diri tuh yang membuat selama ini saya mendapatkan nilai matematika itu 65 sampai 67, rata-rata seringnya itu begitu, karena memang saya malas belajar, Miss, ternyata. Setelah diidentifikasi masalahnya. Oke, berarti kamu yang pegang kendali nih kalau kamu udah sadar bahwa kamu itu ternyata yang membuat nilai kamu selama ini pas-pasan, berarti kamu harus berusaha lebih keras lagi, bukan berarti artinya kamu terbatas. Nah, itu dia yang lebih efektif. Kita merencanakan langkah-langkah penyelesaian dengan waktu tinggal 1 bulan, dengan materi yang banyak, dengan pelajaran apa saja topik-topik yang belum saya kuasai, udah diidentifikasi bagaimana saya harus menyelesaikan atau merencanakan langkah penyelesaiannya, kita cari informasinya sudah, lalu ambil tindakan konkret, itu pasti akan jauh lebih efektif. Karena kita tahu, kita punya masalah yang dikarenakan karena faktor internal dari dalam diri. Nah, kalau yang emotion focus coping lebih cocok ketika kita menghadapi situasi atau masalah yang sulit diubah atau dikendalikan. Kenapa? Karena faktornya eksternal, ya, dan individu itulah justru yang perlu menyesuaikan diri dengan stresor yang tidak dapat diatasi atau tidak dapat dihindari. Contohnya, COVID, kita mau mengendalikan apa? Yang bisa kita lakukan adalah istirahat cukup, olahraga, makan makanan sehat, minum vitamin, dan lain sebagainya. Itu bagian kita. Nah, di luar itu, kalau ternyata kita sudah lakukan bagian kita, tapi kok saya tetap juga ya kena COVID, saya nggak paham lagi kenapa saya kena COVID. Ya, kita berarti harus fokus kepada emosi nih, karena kita sudah lakukan bagian kita. Tapi ternyata ada hal-hal di luar kendali yang kita juga nggak bisa kontrol, nggak bisa ubah. Jadi kita harus mengubah bagaimana cara pandang kita. Oke, sekarang kena COVID, 2 minggu lah minimal, ya, sampai hasil swab berikutnya dinyatakan negatif, misalnya baru bisa masuk lagi ke kantor. Berarti selama 2 minggu ini ngapain? Apakah bisa WFH? Atau apakah selama WFH setelahnya ada hal-hal yang justru membuat kita bisa merefleksikan hal lain, ada hal-hal baik dari situasi yang kita tidak bisa ubah yang bisa kita pelajari dari Richard Lazarus dan Volkman. Sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berguna sekali. Banyak saya gunakan ketika saya menghadapi klien-klien anak remaja. Ketika berhadapan dengan siswa juga sama. Kalau mereka curhat, stres, bagaimana begini, oke, saya langsung gambarin. Kamu mau fokus sama masalahmu dulu atau sama emosimu dulu. Kalau misalnya ternyata tadi saya bilang ada 2 faktor, faktor eksternal yang tidak bisa kita ubah atau sulit kita ubah dan tidak bisa kita kendalikan, atau faktor internal, kita identifikasi dulu nih. Kalau ternyata faktornya eksternal, kita sekarang cari tahu, kamu mau fokus sama masalah langsung, siap fight, atau kita mau flight dulu bentar, fokusnya sama emosi dulu bentar, Miss, kenapa? Saya belum siap kalau saya harus ngadepin itu sekarang. Oke, berapa lama kamu mau targetkan? Saya targetin misalnya 2 hari ya, Miss, ya. Nanti saya balik lagi ke sini, saya sudah ada langkah-langkah apa yang saya mau lakukan. Oke, jadi flight dulu sebentar, fokus ke emosi dulu bentar, nanti harus fight, harus fokusnya ke problem, ke masalahnya. Kita lanjut ke Aaron Antonovsky, dia mengemukakan konsep tentang rasa keterpahaman atau sense of coherence. Rasa keterpahaman ini maksudnya apa? Berfokus kepada faktor-faktor yang mendukung kesehatan fisik dan kesejahteraan individu saat menghadapi stres. Artinya adalah ada yang disebut dengan sumber daya psikologis yang membantu individu menghadapi ketidakpastian, tekanan, dan perubahan dalam hidup mereka. 3 komponen ini. Yang pertama, tentang pemahaman itu sendiri, comprehensibility. Yang kedua, tentang bagaimana satu masalah itu dapat dikelola atau manageability. Yang ketiga, yaitu makna atau meaningfulness. Yang pertama, pemahaman, itu maksudnya adalah bagaimana seseorang itu bisa memahami, melihat, dan memberikan arti
pada rangkaian kejadian atau suatu situasi dalam hidup sebagai hal yang dapat mereka pelajari dan prediksikan. Jadi untuk orang-orang yang pada akhirnya bisa memprediksi nih, oh ya udah deh kalau gitu kayaknya 3 bulan ini kita harus PSBB dulu, pembatasan dulu aja, di rumah aja dulu. Paling ya kalau keluar, kalau seperlunya aja ke supermarket atau kalau ke pasar sebentar lalu cepet-cepet pulang lagi. Karena situasinya masih naik kasus-kasus COVID-nya. Contohnya kalau yang dari kasus yang kemarin ya, bagaimana seseorang bisa paham melihat memberikan arti pada rangkaian kejadian. Jadi sekarang saya nggak perlu ngomel-ngomel ke pemerintah, kenapa sih ini pemerintah minta kita PSBB 3 bulan? Atau kenapa sih ini COVID? Apa sih yang membuat COVID? Udahlah COVID capek banget. Banyak banget kan meme-meme yang kita bisa lihat. Nah, itu yang bisa kita lihat dari komponen pertama, memberikan arti. Nah, yang kedua yang dapat dikelola, keyakinan individu bahwa mereka memiliki sumber daya dan keterampilan yang cukup untuk mengatasi tuntutan dan masalah yang muncul. Jadi, kita harus meyakinkan bahwa apa sih sumber daya psikologis yang kita punya, bagaimana kesehatan fisik kita, sejauh mana kita saat ini punya kesejahteraan yang bisa kira-kira kita kelola tuh untuk membantu kita meyakinkan diri kita bahwa kita itu memiliki sumber daya dan keterampilan yang cukup untuk mengatasi hal-hal masalah stresor yang muncul dari luar. Nah, yang ketiga yaitu meaningfulness, pemahaman serta pengalaman bahwa tantangan maupun stres di dalam kehidupan ini selalu punya makna atau nilai yang berharga. Jadi, baik itu situasinya tidak baik, tergantung bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita melihat ada makna di balik ini. Ternyata di balik masalah ini saya tahu saya bisa belajar bahwa keluarga itu jauh lebih penting daripada uang misalnya. Saya percuma ngumpulin uang banyak-banyak kalau saya nggak bisa hidup bareng-bareng happy-happy sama keluarga. Contoh itu. Langsung yang ketiga, ini dari Snyder, dia mengemukakan teori hope atau harapan di tahun 91. Jadi, Snyder mengatakan bahwa harapan ini adalah faktor kunci yang membentuk pola pikir, perilaku, dan keberhasilan individu. Selama kita masih punya harapan COVID akan berakhir. Nah, harapan itu jadi kunci yang membentuk kita punya pola pikir, membentuk bagaimana kita bertindak terhadap situasi, dan itu juga yang menentukan keberhasilan individu tersebut. Di sini ada 3 nih peran harapan dalam coping dengan stres itu sendiri ya, motivasi untuk bertindak. Motivasi untuk bertindak di sinilah keyakinan bahwa usaha itu membuahkan hasil positif. Jadi, yang memotivasi individu mengambil tindakan itu adalah mereka sadar sendiri bahwa saya harus bertindak, mengambil tindakan sesuatu. Motivasi untuk mengambil tindakan itulah yang mereka yakini itu akan membuahkan hasil positif. Yang kedua, ketahanan terhadap rintangan. Maksudnya apa? Melihat hambatan sebagai tantangan yang dapat diatasi, bukan sebagai penghalang yang tidak teratasi. Jadi, di sini fokusnya adalah bagaimana seseorang dia punya ketahanan ya, endurance saat menghadapi satu rintangan. Bagaimana mereka nih orang-orang individu ini melihat hambatan itu sebagai justru tantangan. Ah, susah ya matematika. Oke deh, saya akan buktikan kalau saya bisa tuh ternyata menghadapi, dan harapan yang dia punya bahwa saya pasti bisa, saya pasti berhasil. Saya mau lihat ini sebagai tantangan bukan hambatan. Itu bisa membantu kita dalam menghadapi stresor yang ada dalam hidup. Yang ketiga, itu adalah pemilihan strategi coping yang efektif. Maksudnya harapan itu mendorong untuk mencari solusi. Ketika kita masih punya harapan, itu kita masih berusaha tuh cari solusinya apa. Tapi kalau kitanya udah hopeless, udah nggak ada harapan, boro-boro cari solusi, ya udah aja terima nasib, terima keadaan. Nggak ngapa-ngapain, padahal mungkin ada banyak faktor internal yang masih kita bisa hadapi, atasi, cari, identifikasi, dan lain sebagainya. Jadi harapan mendorong untuk mencari solusi, merencanakan tindakan, dan tetap fokus pada langkah-langkah yang dapat membawa mereka menuju tujuan. Jadi 3 tadi itu benar-benar general umum. Jadi masalah apapun bisa kita lihat dari problemnya, atau kita mau fokus sama emosi kita, lalu bagaimana kita memahami sesuatu, bagaimana saat kita punya harapan, kita masih ingin berjuang, disitulah solusi-solusi bisa memungkinkan sekali untuk kita temukan. Ya, tips praktisnya di sini. Bagaimana caranya kita membantu anak kita, murid kita untuk menghadapi stres-stres mereka. Yang pertama, berikan dukungan emosional. Pasti. Setidaknya kita bilang,
Miss nggak bisa bantu banyak karena kamu adalah orang yang menentukan apa yang akan nanti kamu hadapi. Bagaimana kamu menghadapinya, lalu apakah kamu mau melangkah ke sana, kamu yang tentukan. Kamu mau menghadapi ujian itu? Kalau gitu, kamu harus juga siap-siap. Jadi karena kamu mau menghadapi itu, kamu sekarang harus tentukan langkah-langkahnya. Dan kalau kamu mau, kamu punya mimpi itu, Miss yakin kamu pasti bisa. Nah, itu dukungan-dukungan emosional seperti itu. Pastikan jangan memberikan dukungan emosional yang hampa ya. Maksudnya apa? Banyak orang tuh saya lihat mereka memberikan dukungan, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Tapi kita tidak melihat bagaimana kapasitas orang tersebut. Atau ketika kita bilang, kamu pasti bisa, Miss yakin kamu pasti bisa. Kamu harus katakan dan kamu harus yakin pada diri sendiri, kamu pasti bisa, maka kamu akan bisa. Loh, kok ini jadi ngaco? Banyak orang jadi akhirnya tuh menerima harapan-harapan yang istilahnya saya pasti bisa, tanpa jadinya realistis melihat kondisinya. Tapi kalau tadi saya berikan contoh, oke, kamu adalah orang yang akan menentukan langkah hidup kamu. Kamu mau ambil jurusan itu, berarti kamu harus siapkan apa. Kamu mau ngambil ke sana, berarti kamu harus tahu bahwa kamu akan menghadapi 999 calon mahasiswa juga yang mau masuk ke universitas itu dan lain sebagainya. Tapi Miss yakin kamu pasti bisa kalau kamu akan berusaha. Dan setidaknya kalaupun ternyata kamu gagal, ya udah itu berarti memang bukan buat kamu. Pasti ada yang lebih baik yang buat kamu. Nah, dukungan emosional itu begitu. Tetap harus realistis ya Bapak Ibu. Yang kedua, ajarkan strategi pemecahan masalah yang tadi ya, fokusnya pada emosimu atau masalahmu. Yang ketiga, buat rutinitas yang stabil. Kita bisa arahkan mereka, kamu olahraga terakhir kapan? Kamu berapa jam sehari lihat layar laptop atau layar handphone? Nah, kita coba bantu analisa dari sana. Loh ya, gimana kamu mau bisa tidur cepat kalau kamu tiduran sambil lihat handphone dan buka channel-channel yang kamu suka? Ya kamu akan sulit tidur dong, gitu. Masalahnya ya sulit dipecahkan. Jadi kita bisa bantu mereka juga bagaimana mereka mengidentifikasi masalah. Yang keempat, ajarkan teknik relasi. Bisa tarik nafas, bisa kalau kita punya sumber-sumber video-video tertentu atau lagu-lagu tertentu yang bermanfaat atau bisa membantu kita menghadapi emosi tertentu yang kita sedang hadapi, nah kita bisa lakukan dan kita bisa sarankan itu juga pada mereka. Barangkali sama, tapi balik lagi, saya selalu bilang sama murid saya atau sama klien-klien saya bahwa tidak semua metode itu berlaku untuk semua orang. Jadi, walaupun semua orang itu tahu bahwa kamu itu jago bikin nasi goreng, kamu harus ingat ada orang yang tidak suka nasi goreng. Dan sangat-sangat make sense sekali ya. Yang kelima, fasilitasi aktivitas fisiknya. Bagus banget kalau misalnya orang itu bisa bergerak, tetap aktif, tetap melakukan aktivitas fisik, itu akan sangat membantu untuk mereka bisa meregulasi juga stresnya. Lalu yang keenam, dorong ekspresi melalui seni atau tulisan. Ini sangat-sangat membantu. Saya seringkali juga minta murid-murid saya atau klien saya bikin jurnal. Dan banyak banget yang ketolong. Kalau seni, ini tergantung. Ada yang memang suka, itu bisa menolong. Yang tidak, harus dilihat. Yang ketujuh, ajarkan keterampilan manajemen waktu, apa yang menjadi penting, apa yang menjadi mendesak, apa yang kurang penting, kurang mendesak, dan lain sebagainya. Kedelapan, libatkan anak dalam pengambilan keputusan. Kita harus selalu ingatkan pada anak atau pada murid kita bahwa keputusan itu kamu yang harus bertanggung jawab nanti. Artinya apa? Jangan sampai anak itu nyalahin. Kata mama atau kata miss, katanya saya bagus ngambil ini. Oh tidak, gitu. Kami membantukan memberikan informasi, kami membantu memberikan saran, tapi kamu yang ambil keputusan karena kamu yang akan menjalani gitu. Jadi biarkan anak itu menyadari bahwa konsekuensi dari setiap pengambilan keputusan ini akan sangat-sangat membantu ketika nanti misalnya sudah masuk kuliah mereka sadar bahwa aduh ternyata jurusan psikologi susah ya, tapi saya ingat waktu itu saya yang pilih ambil mau jurusan psikologi. Ya udah sesusah apapun itu ya dilakonin aja, dijalanin aja. Kenapa? Saya tahu bahwa saya mengambil keputusan dan saya harus bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Tapi beda cerita, kalau ternyata yang milihin saya suruh ngambil jurusan psikologi adalah tante saya. Saya bisa bilang, ya tante salah sendiri suruh saya ambil psikologi. Saya dari dulu pengennya desain, misalnya. Malah jadi nyalahin orang. Nah ini ya, libatkan anak dalam pengambilan keputusan. Ini penting banget.
Yang kesembilan, jangan menyepelekan perasaan mereka. Jadi kalau anak-anak, murid kita curhat, itu kita terima emosi apa yang sedang mereka rasakan. Satu kali ada anak kelas 1 SD, ini awal-awal masuk tahun ajaran ya, artinya mereka tuh baru naik kelas dari TK masuk ke kelas 1 SD. Masih suka main-main, masih pengen lari sana lari sini. Nah, ada satu anak yang memang sangat-sangat aktif, dan temennya itu sering banget nunjuk, "Miss, si X nih, Miss X gini, Miss X jalan-jalan, Miss X tadi gini ke saya." Lalu saya melihat bahwa semua mata itu kalau ada salah apa, sesuatu, itu langsung ngelirik ke X. Padahal belum tentu X yang salah. Kita juga sebagai guru nggak tahu, nggak lihat juga persisnya seperti apa. Satu kali saya sedang jalan di koridor, dan satu anak datang langsung nyamperin saya, karena dia udah lihat ada guru. Miss Ira, X tadi gini 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 gini." Nah, lalu X-nya nggak terima, dia bilang, "Ah," jadi mereka adu mulut. Lalu yang mengadukan lebih dominan. Akhirnya saya bilang, "Udah stop, cukup." Saya peluk si X itu. "Kamu tadi begitu nggak?" "Enggak." "Oke, kalau enggak, kamu nggak perlu marah. Bilang aja saya tidak melakukan." Dan dia nangis. Waktu pas dia nangis saya bilang, "Iya ya, kamu sedih ya, karena orang-orang nyalahinnya kamu." Saya menerima perasaan itu bahwa dia sedih, dia mungkin marah, atau dia mungkin jengkel, "Kenapa orang-orang tuh nyalahinnya saya nggak ngelakuin." Tapi karena dia marah, biasanya guru-guru udah yang, "Udah, stop stop stop, makanya kamu X duduk, jangan ngapa-ngapain," suka gitu. Nah, padahal ketika saya bilang, "Iya ya, kamu pasti kesel ya, teman-teman nyalahinnya kamu." Dia langsung nangis gitu, netesin air mata. Saya nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu apa, saya cuman minta yang lain, "Udah diam, tenang, nggak usah ngadu-ngadu lagi. Miss mau tanya sama X-nya ini, tadi kamu ngelakuin nggak?" "Enggak." "Oh ya udah, kalau enggak, nggak usah marah, nggak usah teriak-teriak, bilang aja saya tidak melakukan, selesai." Ya, dan di situ dia enjoy, maksudnya setelahnya dia langsung dia nangis bentar, udah beres, nggak dilanjutkan nangisnya, nggak sampai tantrum. Nah, yang ke-10 terakhir, cari bantuan profesional jika memang diperlukan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu Susan. Teman-teman kita bisa kasih applause dulu buat Miss Ira ya. Ya. Saya percaya hari ini materinya cukup menarik ya karena ini cukup praktis ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah ada yang mau bertanya? Baik untuk materi hari ini maupun untuk materi yang dibawakan minggu lalu. Silakan Pak Sulis, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih banyak Miss Ira, luar biasa sekali. Sama-sama. Ya, saya sedikit cerita pengalaman saja. Sekian tahun yang lalu, nah saya tidak tahu mengapa kepala sekolah memberi kesempatan pada saya untuk menangani anak bermasalah kan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tugas saya mungkin karena saya paling longgar karena saya guru seni rupa. Setiap pulang sekolah ada sekelompok anak yang dianggap oleh guru kelas bermasalah selalu kumpul dengan saya. Nah, saya sebetulnya hanya mengajak mereka bermain saja sebetulnya. Tidak melakukan apapun sebetulnya, hanya bermain, memberi kesempatan pada mereka untuk berkumpul, lalu saling menyapa, kadang-kadang juga main boneka tangan itu. Kadang-kadang juga saya ajak pergi keluar dari sekolah untuk berkreasi lah, bawa kertas, bawa pensil, lalu kita datang ke satu tempat gambar, datang ke satu tempat bikin apa pakai tanah liat. Satu saat setelah itu selesai, saya sudah nggak ngajar lagi. Mungkin sekitar 20 tahun kemudian, saya dihubungi oleh seorang anak lewat telepon. Dia berusaha mencari telepon rumah saya, waktu itu belum ada HP. Lalu dia telepon, "Pak, saya si A yang dulu pernah ikut ekstrakurikuler Bapak. Saya bersyukur sekali karena saya waktu itu diberi kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu dari tanah liat. Kalau tidak seperti itu, maka saya tidak akan tumbuh rasa percaya diri saya. Saya terima kasih, saya baru saja menyelesaikan sarjana saya." Anak itu sangat bermasalah karena otot matanya kocak. Jadi mata kiri kanannya itu kocak sehingga sepanjang belajar di sekolah itu nggak bisa konsentrasi. Rupanya hanya memberi kesempatan pada anak untuk berkreasi begitu ya. Ternyata itu membuat mereka merasa, oh saya mampu melakukan sesuatu. Nah ini pengalaman real yang buat saya sangat berharga dan juga tidak disangka-sangka. Itu saja dan saya yakin sampai sekarang bahwa seni itu memang itu luar biasa.
dan saya juga mulai mendalami art terapi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wah, iya. Terima kasih banyak sharingnya Pak Sulistyo. Ya, betul banget memang. Dari seni, dari olahraga, itu banyak banget manfaatnya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti mau sama-sama belajar atau mau coba search gitu ya, cari ada seorang psikolog yang dia menyatakan bahwa kecerdasan itu tidak hanya satu, atau kecerdasan itu tidak hanya melulu soal akademis aja. Artinya apa? Kalau dulu itu seringkali orang yang disebut punya kecerdasan secara kognitif atau IQ-nya tinggi itu berhubungan dengan matematika, bahasa, spesifik lagi ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Ini kayaknya 3 pelajaran yang sangat-sangat menakutkan untuk banyak anak-anak. Kenapa? Karena mereka dituntut ini 3 pelajaran yang sangat krusial, nggak boleh nilainya di bawah KKM sekian, dan lain sebagainya. Dan itu dipatahkan gitu oleh salah seorang psikolog yang menyatakan bahwa kecerdasan itu majemuk, tidak hanya satu atau tidak hanya sedikit, tidak hanya berkaitan dengan logika matematika atau bahasa saja. Jadi beliau ini bernama Howard Gardner, nanti bisa di-search ya. Howard Gardner ini bicara tentang multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Ada kecerdasan seni, tadi ya seni musik, ada kecerdasan logis matematis, ada kecerdasan naturalis. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang suka melihara binatang atau suka nanam-nanam tanaman, itu juga bisa membantu, bisa jadi salah satu teknik untuk kita membuat stres kita itu hilang gitu. Berkebun atau juga ada kecerdasan spiritual. Kalau yang suka bermeditasi, ada kecerdasan interpersonal, bagaimana seseorang refleksi, melihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya, mencari makna, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini, pelajaran ini saya belajar apa. Nah, itu ya. Lalu ada juga kecerdasan interpersonal, yaitu kita ke orang lain. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa lihat ya, murid-murid kita itu mungkin ada yang ngomong terus, sana-sini deket, bahkan di sekolah termasuk anak atau siswa yang populer, itu karena memang punya kecerdasan interpersonal, ya. Jadi gampang gaul, gampang deket, itu bantu banget. Jadi kalau kita udah tahu nih, seseorang punya kecerdasan di bidang tertentu, wah itu akan sangat membantu. Nah, siswanya Pak Sulistyo tadi mungkin memang punya kecerdasan dalam bidang seni tadi, tapi selama ini tidak pernah kuak gitu. Baru ketika ada kesempatan, oh iya ya, ternyata saya bagus di bidang ini. Oh ternyata saya bisa di sini. Dan itu menimbulkan rasa percaya dirinya. Ketika seseorang tahu bahwa saya ternyata tidak bodoh. Kenapa? Karena selama ini saya pikir kenapa matematika saya selalu 30, 50, sedih jadinya. Bawaannya sedih, terus kenapa gak bisa matematika? Padahal banyak lain. Terima kasih Pak Sulistyo. Betul ya, saya setuju ya. Multiple intelligence ya. Kalau saya mungkin kayaknya di seni agak minus nih, Miss Ira. Walaupun banyak keluarga saya yang berjiwa seni, tapi kayaknya saya enggak ya. Mungkin lebih kuat ngitung gitu ya daripada menggambar. Baik, Miss Ira. Untuk tips yang terakhir tadi, itu tuh bisa dilakukan untuk anak-anak umur berapa ya, Miss? Kebetulan kan anak saya tuh yang satu 12 tahun, yang satu kan 6 tahun. Tips itu apakah hanya untuk anak saya yang udah SMP atau SD pun bisa? Semua yang tadi 10 itu tuh bisa, tapi levelnya atau tingkatnya itu beda. Contohnya, kalau misalnya berikan dukungan emosional, itu kalau untuk anak-anak kecil, kita cukup peluk, itu dukungan emosional. Ada anak nangis, udah nggak usah kita banyak kenapa, kita peluk aja dulu. Itu udah dukungan emosional. Bentuknya sentuhan. Nanti ini bisa ngait lagi ke bahasa kasih ya. Jadi memang komprehensif, banyak sana sininya ngait ya. Lalu misalnya ajarkan strategi pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya kalau ke anak-anak kecil ya memang enggak yang kompleks kayak kita ngomong ke anak remaja, tapi kita bisa dengan singkat, dengan sederhana kita bisa katakan, "Kamu melakukan tidak?" "Enggak." "Ya, kalau tidak melakukan kamu tidak perlu marah." Itu kan pemecahan masalah juga. Jadi dia tahu kalau kamu benar, kalau kamu memang tidak melakukan, kenapa harus marah? Jadi strategi berikutnya apa? Ngomong, saya tidak melakukan. Tapi sederhana sekali untuk anak kelas 1 SD. Kalau yang tadi saya bilang problem focus coping, lalu emotion focus coping, itu saya ke anak kelas SMA, SMP itu.
Oke, baik, terima kasih Miss Ira. Berarti anak SD ini atau anak TK gampang-gampang susah ya? Tapi apakah mereka itu memang stres juga sih, Miss? Ada, Kan ada kerjaan mereka tuh stresnya. cuman main dan main dan main. Ada, stresnya itu balik lagi, beda juga. Kalau misalnya yang orang dewasa misalnya stresnya akhir bulan nih, "Aduh udah akhir bulan nih, mepet, keburu nggak ya?" Gitu. Jadi raut wajahnya terlihat ini awal bulan dan akhir bulannya gradasinya. Kalau anak kecil nggak, mereka mungkin tahu kalau, "Aduh bentar lagi minggu-minggu ujian, aduh minggu depan ada kuis pelajaran." Atau bisa jadi mereka takut sama guru tertentu. Itu membuat stres, ada miss itu ada miss itu. Kali saya pernah terlibat di satu institusi, satu organisasi, dan di organisasi tersebut lagi ada latihan paduan suara. Lalu ada salah seorang rekan saya, dia pelatih paduan suaranya. Nah, saya waktu itu bantulah di atas, di panggungnya, yang membantu anak-anak supaya berjejer, rapi, tepat gitu, dan tidak banyak ngobrol. Dari awal itu ada saya, ada juga orang tua murid bantu, lalu bilang, "Kalau udah sampai di panggung jangan ngomong ya, jangan ngomong, ini kita masih latihan." Jadi saya masih ada di sampingnya. Tetep aja terus anak kecil. Nah, begitu udah nyampe panggung tuh, mereka masih ngobrol-ngobrol-ngobrol, pelatihnya ini, rekan saya ini, terkenal memang galak ya menurut anak-anak. Jadi dia berdiri di depan dan dia cuman gini doang, cuman begini nunjuk-nunjuk doang. Nah, lalu anak-anak itu saya dengar karena saya di sampingnya bilang, "Jangan ngobrol, ada Miss X." Nah, dia sebut, jadi saya dengar, lah dari tadi Miss Ira ngomong, mami-mami juga bantu-bantu supaya anak-anak tenang, enggak mempan, tapi begitu ada sosok Miss X yang mereka tanda kutip takuti, langsung diem. Ya, itu juga bisa jadi. Jadi stresnya memang beda, beda kadarnya, tapi akan ada juga. Bahkan kayak bayi pun juga bisa stres ya, nangisnya bisa, kalau kita di sini bahasa Sundanya tuh ngagoak gitu ya, bisa teriak gitu. Kenapa? Kan saya mintanya lapar, kenapa ini malahan dikasih minyak kayu putih lah, malah digendong, saya maunya minum susu. Tapi beda gitu, jenis apa ya, stresnya beda. Dan baik lagi ya, stres itu bukan berarti negatif, bisa diartikan positif, tergantung memang tingkatnya, levelnya. Jadi stres itu bisa ada 2 tuh disebutnya, eustress dan distress. Jadi kalau eustress itu justru stres-stres yang levelnya tepat membuat kita justru lebih baik, membuat kita belajar banyak hal dari kondisi situasi stres itu. Tapi kalau distress itu memang situasi stres atau kondisi stres di mana membuat kita malah justru jadi merasa tidak berdaya, malah jadi tanda kutip seperti lumpuh, jadi kayak yang nggak bisa ngapa-ngapain, jadi patah semangat, atau jadi pasrah, ada eustress, ada distress. Kalau saya cukup emosi ya, Miss. Bagaimana menghadapi emosi kepada anak saya bikin emosi. Soalnya banyak yang bilang anak saya lucu, tapi mereka tidak tahu ya. Kadang-kadang, kitanya juga harus belajar mengendalikan diri gitu ya, Miss, ya? Pastikan jangan sampai ketika kita marah, itu yang terluap adalah kekesalan, emosi, perasaan kita. Tapi ketika kita marah, kita tahu bahwa kita melakukan itu untuk kebaikan anak kita. Ketika kita melakukan sesuatu tindakan apapun, pastikan tujuannya, motivasinya itu adalah untuk mendidik anak, bukan hanya sekedar melampiaskan, "Saya kesel banget ini sama anak saya tuh dari tadi nggak bisa diem." Nah, banyaknya kan gitu ya. Harusnya itu kita tahu bahwa, "Oke, saya lagi kesel nih, kayaknya harus tarik napas dulu sebentar atau minum dulu," gitu ya. Setelah itu baru kita bilang, "Kamu sekarang sini, duduk, nggak boleh jalan ke mana-mana, mama mau ngomong." Atau misalnya dia tahu nih ada satu spot di mana spot itu adalah spot untuk diskusi serius. Jadi kita bawa, tiap kali ada masalah apa, bawa duduk di tempat itu atau duduk di ruangan itu. Sehingga anak itu pada akhirnya secara kognitif bisa mengasosiasi bahwa, "Oh, oke, ini mama lagi ngomong serius. Oke, baik, ini Miss atau Mister lagi ngomong serius nih, berarti saya harus gimana?" Dan pastikan ketika kita mulai bicara, ngomong, atau memberikan konsekuensi, apapun itu semua tujuannya untuk anak. Contohnya, saya punya ponakan yang sangat lengket sekali dengan HP. Lalu kewalahanlah kakak saya gitu ketika menghadapi anak ini yang kalau dipanggil jawabnya itu bisa sekian menit kemudian kalau udah teriak dan nadanya udah semakin tinggi. Lalu akhirnya saya bilang, "Oke, ya sudah kalau begitu
tidak usah HP lagi. Saya nggak perlu teriak-teriak marah-marah. Oh, tidak dengar ya? Ya, besok Jumat tidak HP. Langsung dengar dong, langsung merespon, "Iya, Ma." Jadi itulah gitu ya caranya kalau kitanya stres menghadapi anak kita, loh bagaimana kita membantu mereka menghadapi stresnya? Kita yang stres ngelihat anak kita juga gitu. Saya ngelihat murid, aduh saya udah stres nih sama murid-murid saya, boro-boro mau ngebantu gitu. Saya aja perlu dibantu bagaimana menghadapi murid saya gitu kan ya. Nah, jangan sampai begitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau kita menghadapi anak, apalagi remaja, wah itu kita benar-benar namanya bergulat dengan emosi. Jangan sampai kepancing. Itu tidak boleh. Begitu kepancing, nah kita kalah saat itu. Dan mereka tanda kutip ya, menang kalah bukan berarti kita, mau menang-menangan, bukan. Tapi menang kalah dalam arti kita sudah terbawa sehingga bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu bukan tujuannya baik buat mereka, tapi untuk pelampiasan atau meluapkan emosi kita semata, dan itu yang tidak boleh. Oke, baik Miss Ira. Saya pikir agak rumit ya jadi orang tua zaman sekarang. Karena orang tua saya zaman dulu ya marah-marah, teriak-teriak, sekarang banyak aturannya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, soalnya kan beda zaman, beda perilaku. Heeh. Oke, terima kasih Miss Ira. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang mau ditanyakan mengenai manajemen stres terhadap anak-anak? Silakan. Kalau nggak ada mungkin Miss Ira boleh kasih closing statement sehingga kita bisa tutup Zoom kita pada malam hari ini. Closing statement dari pastikan Bapak Ibu menyadari bahwa siapapun orang, baik itu anak kecil, baik itu remaja, ataupun orang dewasa, mereka adalah makhluk yang tidak hanya sekedar punya logika, tapi punya emosi. Jadi ketika kita mau membantu mereka menghadapi stresnya, pastikan kita menyentuh emosinya. Jadi bukan hanya sekedar di ranah kognitif, karena banyak sekali ketika kita hanya bermain di ranah kognitif, tidak berhasil. Tapi ketika kita main di ranah emosi, mereka bisa dengan lebih mudah mau mengikuti dan otomatis kognitifnya juga mereka akan menyadari bahwa oh ya saya di sini salah, saya mau berubah. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk perhatiannya. Semoga materi 2 minggu ini bermanfaat ya untuk diterapkan dalam seharian pekerjaan. Terima kasih Miss Ira untuk materinya dalam 2 minggu ini dan saya percaya pasti ini bermanfaat buat kita semua. Baik, kita boleh kasih aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak semuanya, luar biasa. Sampai kita ketemu lagi minggu depan.